Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah satu kesempatan ada yang bertanya, Ustaz, gimana ketika ada banyak orang kontribusinya, bantuannya begitu besar, memelihara orang miskin, peduli kepada orang-orang yang fakir, tapi kemudian tidak beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin tidak mendapatkan surga ketika nanti di akhirat? Karena begitu banyak kebaikan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana kita merespon pertanyaan ini? Kan banyak contohnya. Orang-orang non-muslim, mereka begitu besar kepeduliannya, kontribusinya terhadap umat manusia. Nah, untuk pertanyaan ini saya tidak memberikan jawaban dengan dalil, tapi dengan satu analogi. Kalau dalam ayat Al-Quran jelas bahwa kekufuran, kemusyrikan itu akan menghapuskan segala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Lau asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amal-amalmu akan sirna, akan lenyap, sia-sia. Tapi ada jawaban yang mungkin sedikit banyak bisa memberikan satu pemahaman sederhana, yaitu dengan analogi. Misalnya ada seorang anak dia sangat baik kepada teman-temannya. Dia punya komunitas yang selalu dia bantu. Dia punya kelompok yang selalu dia bisa berikan pelayanan yang baik. Komunitas itu ketika datang ke rumahnya dia layani. Dia layani dengan baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama, anak ini durhaka kepada orang tuanya. Bapak ibunya diusir dari rumah. Bapak ibunya diperlakukan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang menghinakan. Bagaimana komentar kita? Apakah anak ini adalah anak yang baik? Apakah anak ini anak yang patut dijadikan teladan? Ketika dia berbuat baik kepada teman-temannya, mungkin ratusan orang, ribuan orang, tapi dia tidak baik kepada bapak ibunya. Tentunya semua akan mengatakan bahwa anak ini tidak baik. Anak ini durhaka. Anak ini sudah melakukan sesuatu yang berat untuk bisa dipahami sebagai tadi anak yang saleh, anak yang baik, anak yang berbudi pekerti mulia. Kita tidak bisa mengatakan anak ini baik. Kenapa demikian? Karena orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari anak itu. Orang tua adalah prioritas yang paling utama ketika seorang anak ingin melakukan kebaikan. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan kepada orang lain menjadi sirna dalam sekejap ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya, ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, begitu kira-kira. Ketika ada orang berbuat baik kepada sesama manusia, sesama umat manusia, dengan akhlaknya yang baik, budi pekertinya yang baik, tapi dia ingkar kepada Allah, dia kufur dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikannya kepada sesama umat manusia menjadi sirna dalam sekejap. Dia tidak berarti apapun. Dia tidak bermakna. Kenapa? Karena seharusnya kepada Allah seluruh kebaikan dimuarakan yang paling tinggi. Allah adalah zat yang paling berhak
untuk dia tunduk taat kepadanya, baru kepada sesama umat manusia. Makanya benar ketika Luqman memberikan nasihat kepada anak, yang paling utama adalah untuk meluruskan akidah tauhid kepada Allah. Sampai Luqman memberikan maklumat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah, karena itu adalah kezaliman yang azim, yang besar, yang agung di atas segalanya. Nah, mudah-mudahan hal sederhana ini bisa sedikit menambah pemahaman yang sederhana, bahwa sekalipun ada orang yang sangat baik kepada sesama manusia, tapi dia tidak beriman, tidak meluruskan penghambaannya kepada Allah, maka semuanya menjadi sia-sia. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.